Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang kulkas, pemakaian kulkas yang menjadi bahan kali ini adalah instalasi yang baik dan benar pada kulkas. Kita akan bahas. Sebelum kita sengaja tidak menunjukkan tapi kita akan membahas dan kita menjelaskan satu persatu. Untuk kabel yang bagus untuk stop kontak kulkas, kita bisa menggunakan kabel yang bagus, terutama setidaknya dia tembaga murni tanpa campuran aluminium atau tanpa campuran logam seperti besi atau baja yang lainnya. Di sini terdapat beberapa kabel ya, mungkin beberapa dari sekian kabel yang bagus. Namun yang sering kita jumpai di sini ada kabel Kitani, ada kabel Eterna, ada kabel Belden, ada kabel lainnya. Namun untuk ini kabel-kabel yang cukup direkomendasikan untuk instalasi listrik, terutama pemakaian alat cukup berat ya, seperti kulkas, mesin cuci, TV, blender, mixer, dan alat salon mungkin, atau sound system. Untuk kabel diusahakan salah satu dari ini atau kabel lainnya yang sudah teruji bagus, dan jangan gunakan instalasi listrik entah itu pada kulkas, TV atau yang lainnya ya, dari kabel, biasanya kabel yang transparan ya. Transparan cukup populer ya di kalangan masyarakat menengah ya, terkadang ada sampai ke pelosok desa karena harganya cukup murah. Dan perhatikan benar-benar apa itu benar kabel tertulis kabel listrik atau kabel audio atau kabel CCTV. Oke, di sini sudah paham ya. Untuk kabel kita periksa dulu itu kabel CCTV atau kabel audio atau kabel AC 220 atau kabel listrik. Oke, di sini sudah paham. Untuk penggunaan stop kontak kulkas itu sangat dilarang menggunakan pemakaian bercabang ya, kecuali sudah diinstalasi oleh petugas yang bersangkutan ya, petugas listrik, dia yang sudah memasang jaringan listriknya ke ruko Anda atau ke tempat usaha Anda, itu udah baik, walaupun bercabang tidak masalah, yang penting kuat. Dan untuk yang ingin pasang sendiri boleh, asalkan sudah dipastikan kuat dan tidak ada koneksi yang kendor. Jangan gunakan kabel yang transparan ya, transparan kebanyakan tertulis kabel audio karena tidak sesuai dengan penempatannya ya, bukan untuk listrik. Dan untuk pemasangan bercabang disarankan untuk disarankan untuk semua ya, semua golongan,
terkecuali orang yang sudah paham benar di bagian instalasi listrik. Bagi untuk orang umum yang tidak memahami listrik, boleh pasang sendiri atau hubungi teknisi listrik di sekitar rumah Anda ya. Di sini untuk kulkas, dia tidak boleh bercabang dengan blender. Blender tidak boleh ya. Blender, terus mesin cuci, televisi, sanyo atau pompa air ya, karena sanyo merupakan produk pompa air. Terus ada terkadang hair dryer, blender, mixer, televisi, sanyo atau pompa air, hair dryer. Terus alat-alat yang berat seperti ada lagi setrika. Setrika tidak boleh ya. Ini sangat dilarang ya. Ini sangat dilarang pemakaian bersamaan dengan kulkas dan elektronik yang berat lainnya ya. Terkadang ada tambahan lagi, terkadang ada alat-alat apa yang cukup berat seperti AC ya. AC memang sudah tidak ini, sudah AC udah sama teknisi AC sudah pasti dikhususkan. Untuk elektronik lainnya yang cukup menjadi toleransi pemakaian bercabang ya, mungkin sayang Mas kalau lubangnya lebih dari 2 atau 3 atau 5 lubang stop kontaknya, kalau tidak dipakai sayang. Boleh, ini untuk toleransi ya, bukan rekomendasi, bukan saran atau diperbolehkan, cuma di sini toleransi, dimana alangkah baiknya dia tidak menggunakan bercabang. Namun bila Anda sedikit memaksakan bercabang dengan kulkas, ya boleh saja, dengan catatan dia watt di bawah 20 atau 30 watt ya di bawahnya. Untuk sebagai toleransi bisa TV LED masih bisa. Terus untuk lampu dapur atau lampu lainnya, lampu diperbolehkan bercabang dengan kulkas. Dan untuk yang lainnya sih kita kayaknya sudah nggak ada, karena ini kan sudah jelas watt terkadang 50 ke bawah. Untuk TV LED kebanyakan memang sudah menggunakan AC matic, lebih ringan beban ya, karena semua part menggunakan SMD atau part kecil lebih irit strum. Di sini sudah paham, dan pastikan ketika Anda menggunakan, ada tambahan lagi untuk pengguna kulkas di luar bahasan ini tentang instalasi listrik yang baik dan benar pada kulkas. Kita sedikit untuk pengetahuan, dikhususkan untuk kulkas pintu 1. Untuk kulkas pintu 1 saat penggunaan tidak boleh dicongkel, ya, dicongkel.
Yang kedua, bila menguras, alangkah baiknya di posisi timer dinolkan. Posisi timer 0 atau mati. Pas diatur pada posisi mati, biarkan saljunya rontok sendiri dan kita lap-lap sudah sampai bersih. Setelah itu kita boleh dihidupkan lagi kulkasnya, tunggu kurang lebih 20-30 menit untuk proses pendinginan ruangan. Setelah itu baru boleh dimasukkan bahan-bahan makanan tersebut ke kulkas ya. Untuk ini kurasa cukup. Semoga bermanfaat untuk kawan semua. Lebih baik menjaga ya sebelum terjadi kerusakan pada kulkas Anda, yang terkadang ada yang bilang mengeluh kulkas tidak bisa dingin, namun ada suara kayak ada suara air ya, atau air seperti suara air sungai gemericik. Dikarenakan instalasinya tidak baik, lebih baik kita menjaga sebelum kita mengobati. Oke. Sekian dari saya, ilmu sederhana, sedikit pemahaman untuk pengguna kulkas. Jaga kulkas Anda, jangan sampai dicongkel atau karena tidak sabar kita sedikit darurat kita congkel, akan sangat beresiko bila sampai evaporator atau ruangan freezernya ada yang tertusuk. Karena sekali tertusuk, gas keluar dan evap memiliki lubang dan harus ditambal. Hubungi teknisi, kurang lebih sekitar 300-500 ribu rupiah. Sangat disayangkan, lebih baik kita menjaga sebelum mengobati. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.